Halo guys, selamat datang di channel gua Monomon Saham. Di video kali ini gua akan bagiin strategi investasi saham modal 1 juta ya guys ya. Nah guys, untuk kalian yang investasi saham modal 1 juta, itu gua saranin guys ya, itu strateginya adalah dengan swing trade ya guys ya. Kenapa tidak dividend investing guys? Maksud gua dividend reinvest ya. Karena gini guys ya, kalau 1 juta lu dividen reinvest di situ itu tentunya cukup lambat ya guys ya. Kecuali gini guys, kecuali lu itu 1 juta itu hanya setoran awal aja gitu loh guys ya. Setiap bulan lu setorin 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah itu tentunya akan beda ceritanya guys ya. Lu 1 juta, 1 juta diakumulasi satu tahun aja sudah 12 juta gitu loh guys ya. Nah ini case di sini 1 juta ini akan agak jarang gitu loh guys ya, diinjek gitu loh guys ya, ditambahin modal dari uang kita gitu loh guys ya. Karena ini case di sini gua ini bikinin strategi ini khusus untuk investor-investor yang memang modalnya itu minim gitu loh guys ya, dan nggak punya uang gitu loh guys ya, nggak punya uang untuk nambah modal gitu guys ya. Ini gua bikin konten ini karena gua itu habis bikinin akun buat istri gua guys ya. Buat istri gua itu bikinin dan gua bantuin gitu loh guys ya. Bantuin bini gua modalnya itu 1 juta. Nah, kedepannya gua tuh pengen istri gua tuh bisa nyisihin uang belanjanya supaya diinvestasikan. Nah, tapi itu kan kemungkinannya tidak akan banyak gitu loh guys ya. Makanya kita strategi di sini itu lebih fokus kepada modal 1 juta ini gimana cara ngembanginnya dengan cepat gitu loh guys ya, supaya bisa berkembang besar gitu loh guys ya, kayak gitu ya. Jadi ini lo kalau penasaran kenapa kok tidak di reinvest aja, tidak di dividen reinvest aja, sebenarnya dividen reinvest itu untuk yang modalnya agak besar gitu loh guys ya. Kalau modalnya kita kecil, kita lebih bagus untuk memakai cara-cara yang agak beresiko gitu loh guys ya, tapi supaya kita agak lebih cepat gitu loh guys ya berkembangnya guys ya. Nah guys, rencana gua guys ya dari investasi istri gua ini ya, investasi yang untuk istri gua yang mana itu tentunya modal dari bini gua sendiri itu nanti tidak akan banyak gitu loh guys ya, tidak akan banyak bisa mengisi karena memang uang belanjanya itu pas-pasan guys ya, kayak gitu loh guys ya. Ya jadi kalau kita modal cuman 1 juta, kita dividen reinvest ya, tapi tetap kita akan simulasikan di video kali ini ya guys ya. Kalau kita dividen reinvest dengan modal 1 juta tentunya itu agak lumayan susah sih guys ya berkembang ya guys ya. Kecuali case tadi ya, lu setiap bulan injek 1 juta, 1 juta, 1 juta ya, jatuhnya sih bukan 1 juta lagi berarti modalnya, tetapi 1 tahun berarti 12 juta ya, 2 tahun jadi 24 juta gitu loh guys ya. Itu sangat sesuai gitu loh guys ya untuk dividen reinvest. Tapi kalau hanya 1 juta dan mungkin 6 bulan sekali diinjek 500, 300, itu lebih baik kita pakai metode yang cukup beresiko tapi cepat melipat gandakan uang kita, yaitu dengan cara guys, itu dengan cara swing trade dan kita ikut IPO yang terpilih gitu loh guys ya. Nah, tapi guys, strateginya untuk IPO nanti kita bikin video tersendiri lah guys ya. Jadi IPO ini butuh ini juga gitu loh guys ya. Butuh keahlian juga gitu. Karena IPO ini memang sangat tergantung underwriter gitu loh guys ya. Underwriternya sembarangan ya, kayak DKHH nggak cepet-cepet jual ya, tentunya banyak orang-orang yang nyangkut akhirnya di forum mencaci maki ya, marah-marah dan segala macam ya, menghina-hina, menyalahkan semua orang gitu loh guys ya, karena nyangkut ya, karena memang underwriternya itu si MNC itu memang rada-rada kurang ajar sih guys ya memang ya. Jadi memang harus pas waktu arah sekali 2 kali ya cepet-cepet aja jual gitu loh guys ya untuk IPO ya guys ya. Ini gue akan simulasikan dulu ya guys ya, simulasikan dulu guys. 1 juta kita metode dividen reinvest guys ya di saham PTBA nih guys ya. Kita mundur ya, kita backtest tahun 2004. Nah 2004 itu 1 juta itu nilainya gede guys ya, beda dengan sekarang. 1 juta itu gak, mungkin zaman itu 100.000 kali ya guys ya, setara 100.000 gitu guys ya.
duit 1 juta itu ya guys ya, itu total setelah 20 tahun itu hanya menghasilkan 69 juta ya, dengan ini gitu loh guys ya, dengan dividen per bulannya itu 655.000 ya. Ini menurut gua sih ini agak lambat ya guys ya, 20 tahun ini capai segini ya. Nah guys, kita coba simulasikan dengan kalkulator compound interest ya guys ya. Kalkulator compound interest ini udah gua share dulu ya. Kalau kalian yang baru masuk channel ini, nanti di deskripsi gua akan bagiin lagi linknya lah guys ya. Lo bisa lihat ya guys ya. Nah, modal 1 juta ini compound interest ini biasanya untuk dividen reinvest ya. Tetapi di sini kita akan pakai untuk target profit kita ya guys ya. Target profit kita untuk swing trade itu biasanya di 32% ya guys ya. 32% dengan jangka waktu 20 tahun guys. Ternyata duit 1 juta itu bisa jadi 257 juta ya guys ya. Nah, itu kalau target kita setahun bisa konsisten 32% ya guys ya. Harusnya sih kita upayakan untuk bisa gitu loh guys ya, 32% ya dengan swing trade ya guys ya. Dengan swing trade plus dengan IPO ya guys ya, IPO. Karena tahun ini aja gua di portofolio gua yang di Stockbit itu 6 bulan aja gua udah berhasil dengan IPO ya. IPO dengan mengikuti beberapa IPO dan swing trade itu udah dapat 50% guys selama 6 bulan ya, dari Desember sampai sekarang. Itu terbanyak kemarin dari ini ya, dari IPO-nya AADI ya sama CBDK ya. Itu dari 2 IPO itu aja udah dapat bagger 2 kali ya guys ya. Itu gua dapat keuntungan 50% ya guys ya. Sama swing trade juga dapat sekitar ya sampai 20% lah guys ya. Jadi apa namanya? Memang di Stockbit itu bukan portofolio utama gua ya. Portofolio utama gua itu di NeoHots, di Mirai ya guys ya. Itu yang gedenya di situ. Di Stockbit itu gua invest sekitar 6 jutaan ya. Itu 6 jutaan itu dalam waktu 6 bulan aja sudah bisa 50% ya. Karena memang bermain di segmen yang penuh resiko gitu loh guys ya. Yaitu di IPO dan di swing trade. Yang di Stockbit ini murni swing trade sama IPO doang guys ya. Gua nggak ada dividen reinvest ya. Dividen reinvest itu gua fokusin di Mirai karena memang cukup besar ya, di atas 3 digit gitu loh guys ya. Apa namanya, modalnya gitu loh guys ya. Nah itu yang menyebabkan gua apa namanya, di Stockbit itu gua ambil resiko tinggi gitu loh guys ya, karena memang modalnya kecil. Jadi kalau hilang pun ya nggak ada ruginya gitu loh guys ya. Jadi gitu guys ya, karena bisnis itu gitu guys ya. Lu kalau pernah kerja di perbankan, lu pernah kerja di pembiayaan atau perbankan, lu pasti tahu bahwa semakin tinggi rate bunga yang lu kenain ke nasabah-nasabah lu, itu resikonya juga semakin tinggi gitu loh guys ya. Jadi prinsip high risk high return itu bukan sekedar opini, itu adalah nyata gitu loh guys ya. Kayak gitu ya. Jadi paham ya guys ya. Jadi kalau modal kita masih mungil-mungil, ya kita ambil resiko yang agak tinggi gitu loh guys ya, beraniin diri gitu loh guys ya. Tapi kalau udah gede, modal lu sudah berkembang, nah lu jangan ambil resiko tinggi-tinggi lagi. Kita harus mulai splitting gitu loh guys ya. Di case ini dengan modal 1 juta itu kita harus ambil resiko yang paling tinggi gitu guys ya. Kita ambil resiko tinggi dengan ikut IPO dan ikut ini gitu loh guys ya, swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen. Tapi di case ini karena butuh percepatan ya, nanti gue akan jelasin guys ya. Di selanjutnya gue akan jelasin kondisi investasi 1 juta itu gitu guys ya. Ya, jadi simulasinya kayak gitu ya guys ya. 20 tahun itu bisa jadi 257 juta ya. Nah guys, selanjutnya gue akan update ya guys ya kondisi portofolio di investasi Stockbit bini gue ya guys ya. Nah ini guys ya, yang pertama kemarin gue injek 1 juta dulu ya guys ya, tanggal 15 Mei kemarin ya. Terus ini chat gue ke bini gue ya, gue suruh beli BMRI di 5.200 ya guys ya. Ternyata guys sama bini gue tuh dibeliin di 5.275 ya, tapi karena BMRI emang lagi growth, jadi tetap aja guys ya harganya tetap naik ya guys ya. Sementara itu dari BMRI floating profit di 3,64% ya guys ya.
Nah guys, sisa dari uang 1 juta ya, sisa yang buat beli BMRI itu gue suruh beliin BJTM tadi guys ya, antri di 540 tapi kagak dapet ya guys ya. Kemungkinan besok lagi ya, hari Senin ya, hari Senin mungkin kita akan coba ngantri lagi di BJTM ya guys ya, karena ini mau bagi dividen ya guys ya. Nah guys, kesimpulannya ya guys ya, jika kita berinvestasi dengan modal 1 juta dan kita tidak sering memasukkan modal ya, menambah modal karena memang keterbatasan keuangan, ya kita harus memakai strateginya itu strategi yang berisiko tinggi ya guys ya, untuk melipat gandakannya dengan cepat ya, supaya modal kecil kita ini cepat berkembang, ya kita harus mengikuti yang namanya IPO dan kita melakukan swing trade di saham-saham menjelang dividen gitu loh guys ya, atau swing trade di saham-saham yang sentimennya lagi bagus gitu loh guys ya. Kayak gitu ya, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.